Salam sahabat KBS di mana saja berada, kita jumpa lagi di dalam program Good News from KBS, suatu acara saat teduh bersama edisi khusus bagi saudaraku yang sakit. Melalui acara ini kami rindu membagikan kabar baik bagi setiap saudara yang saat ini sedang menderita karena sakit penyakit melalui renungan singkat firman Tuhan dan pujian rohani agar iman saudara diteguhkan dan saudara beroleh kekuatan dan semangat dalam menanggung penderitaan. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk berkat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur masih dapat menjumpai semua pemirsa yang mengikuti acara ini, terkhususnya saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Tuhan, kami rindu akan firman-Mu untuk menguatkan kami, menghibur kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, terkhususnya bagi saudara-saudara yang saat ini sedang menderita karena sakit penyakit. Oleh karena itu Tuhan, mari pimpin kami dan berbicara bagi kami, dan biarlah pesan firman-Mu yang Kau berikan bagi kami mendapat tempat di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sadar kami adalah orang berdosa, kami mohon pengampunan yang dari Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Saya bacakan. Pada suatu kali, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Tema bagi kita pada episode pada malam hari ini adalah sakit tidak menjadi alasan untuk tidak beribadah. Saudara, teks ini menceritakan tentang Yesus menyembuhkan seorang ibu yang telah dirasuk oleh roh 18 tahun lamanya sehingga dia menjadi sakit sampai bungkuk punggungnya dan dia tidak bisa berdiri tegak. Dan peristiwa penyembuhan ini terjadi pada hari Sabat sehingga menimbulkan kegusaran dari kepala rumah ibadat di tempat di mana Yesus mengajar. Dia mengeluarkan perkataan yang bernada menyindir Yesus dan orang-orang yang datang ke rumah ibadah itu. Kita lihat ayatnya yang ke-14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Menanggapi sikap kepala rumah ibadah itu, Yesus menghardik dengan keras agar mereka tidak menjadi orang-orang munafik yang begitu saleh mentaati hukum Taurat, tetapi hidup tanpa belas kasihan terhadap sesama. Itu saudara bisa baca di ayatnya yang ke-15 dan ke-16 bacaan kita tadi. Saudara, jika kita memperhatikan bacaan kita tadi, maka terlihat bahwa walaupun Tuhan Yesus sibuk mengajar di tengah orang banyak, tapi ia tetap memperhatikan setiap orang yang membutuhkan pertolongan.
kepekaan Yesus ini mendatangkan berkat besar bagi sang ibu yang sakit tadi. Dalam sekejap mata, pada hari itu penderitaan 18 tahun berubah menjadi sukacita besar karena kesembuhan yang terjadi seketika itu juga. Di sini lagi-lagi Tuhan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Saudara, tidak terlihat atau dicatat dalam teks ini bahwa perempuan ini menunjukkan sebuah sikap yang meminta secara langsung agar Yesus menyembuhkan dia seperti kisah-kisah kesembuhan lainnya yang dicatat oleh Alkitab. Terkesan ibu ini hanya datang beribadah dan mendengar pengajaran Yesus. Dia juga mungkin tidak mengharapkan Yesus melakukan sesuatu baginya karena pada hari itu adalah hari Sabat. Dari kisah ini saya berpikir bahwa mungkin ibu ini sudah pasrah dengan keadaannya. Berjalan membungkuk sudah menjadi hal yang biasa di hampir seluruh kehidupannya yang sudah tua dan menderita sakit. Pengajaran Yesus tentunya menarik perhatian untuk didengar dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sana. Dan mungkin bagi ibu itu, hanya dengan mendengarkan pengajaran Yesus sudah cukup baginya untuk bersyukur karena ada berkat-berkat rohani yang dia dapati. Namun tak disangka, pada hari itu Yesus memberikan dia berkat lebih secara pribadi. Dia disembuhkan secara ajaib dan ia dilepaskan dari roh yang merasukinya 18 tahun lamanya. Saudara, belajar dari kisah kesembuhan ini, ada pelajaran rohani yang indah dari iman sang ibu yang bisa kita ambil. Bahwa walaupun menderita sakit yang begitu lama sampai terjadinya perubahan fisik pada tubuhnya, tidak membuat dia melupakan ibadah. Sakit penyakit tidak menjadi alasan bagi ibu ini untuk menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sebaliknya, dia tetap melangkah ke rumah ibadah, mencari Tuhan dan beribadah kepadanya. Suatu teladan yang baik yang dapat kita tiru. Karena itu, bagi saudaraku yang sakit, saya tidak tahu sudah berapa lama saudara sakit, penyakit apa yang saudara alami, dan mungkin dari penyakit saudara itu sudah sampai menimbulkan perubahan-perubahan fisik tertentu pada tubuh saudara. Namun, jika masih memungkinkan untuk saudara melangkah mencari Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ibadah, lakukanlah. Carilah Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Seperti sang ibu tadi. Atau jika kondisi saudara sudah tidak memungkinkan, tetaplah memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan dan beribadah kepadanya secara pribadi. Saudara bisa datang kepada Tuhan melalui doa-doa pribadi ataupun ibadah bersama keluarga di rumah walaupun harus dari atas ranjang atau pembaringan saudara, karena Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 55 ayat 6, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Raja Daud pernah mengatakan dalam Mazmur 27 ayat 8, "Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan." Amos 5 ayat 4, "Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah Aku, maka kamu akan hidup." Hal ini berarti bahwa mencari Tuhan adalah perintah Tuhan sendiri. Dan percayalah tidak akan sia-sia jika saudara melakukannya. Apalagi di saat saudara sedang sakit. Kesembuhan bisa saja terjadi seperti yang dialami sang ibu tadi. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, "Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Karena itu saudara, dalam sakitmu carilah Tuhan dan beribadahlah kepadanya, karena hal itu berguna bagi saudara. Tuhan menolong saudara. Amin. Kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami sampaikan dan juga kami perdengarkan kepada setiap pemirsa yang mengikuti acara ini. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan biarlah dalam sakit mereka tetap memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, karena itu sangat berguna bagi mereka. Tuhan bisa saja menolong mereka untuk menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka. Dan biarlah pengharapan mereka tetap teguh di dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan tahu yang terbaik bagi mereka. Biarlah dalam pergumulan mereka tidak kehilangan iman, tetapi mereka semakin diteguhkan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sakit penyakit tidak menjadi alasan bagi ibu ini untuk menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sebaliknya, dia tetap melangkah ke rumah ibadah, mencari Tuhan dan beribadah kepada-Nya. Suatu teladan yang baik yang dapat kita tiru. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Baik saudara, kita sudah sampai di penghujung acara malam hari ini. Kiranya kabar baik yang sudah kami sampaikan melalui perenungan singkat firman Tuhan dan pujian rohani menguatkan iman saudara-saudaraku yang sakit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.